Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerajaan Allah yang Dia umpamakan dengan pukat. Pukat saat ditebar akan menjaring segala jenis ikan. Saat ditebar, akan ada ikan yang lari saat melihat pukat. Lalu ikan-ikan yang tertangkap akan dipisah, yang kecil dari yang besar, yang baik dan yang tidak baik. Saudara-saudari terkasih, Allah tiada hentinya mengundang manusia datang kepadanya. Setiap saat manusia jatuh dalam dosa, setiap saat pula Allah mendekati manusia supaya bangun kembali dan bertobat. Hal ini berlangsung sepanjang masa. Hanya saja bagi kita umat Kristiani, secara perlahan-lahan, dengan sadar atau tidak, justru mengalami dua pilihan itu: semakin mendekatkan diri kepada gereja atau menjauh dari gereja. Pada sebagian besar negara maju, dengan dulunya mayoritas penduduk umat Kristiani dengan segala hegemoni kekristenannya, malahan tidak tertarik lagi pergi ke gereja. Orang-orang lebih memilih mencari hiburan atau kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Begitu banyak orang yang tidak menyukai Allah dengan banyak alasan. Mengapa? Allah dipahami sebagai pribadi yang menakutkan, Maha Penghakim, dan penuh dengan peraturan. Sementara banyak manusia yang ingin hidup bebas dan tidak mau diatur. Manusia merasa lebih berhak untuk menentukan masa depan dirinya dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, menjadi pukat tidak semata-mata hanya pekerjaan Allah, sebab karya Allah telah selesai dilakukan oleh Yesus. Kita sebagai umat Kristiani, kita bertugas meneruskan karya Yesus untuk membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Allah. Namun sebelum kita menjadi pukat bagi sesama, kita harus terlebih dahulu berusaha hidup baik
sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kehidupan kita yang baik itu akan menjadi daya tarik, kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Keluarga-keluarga Kristiani yang hidup rukun dan damai akan menjadi daya tarik bagi keluarga lain. Keluarga Kristiani yang suka bertengkar, bertikai, justru akan membuat keluarga lain menjadi tidak tertarik dengan gereja dan iman kita. Demikian pula kehidupan orang muda Katolik yang melakukan perbuatan dosa dan membuat banyak orang yang semakin menjauhi Yesus. Justru kita orang Katolik semakin menjauhi perbuatan dosa, menjadi pukat dan mampu membawa orang muda lainnya untuk mencintai hidup dan menjaga kesucian hidupnya. Keluarga yang damai, tentram dan bahagia akan membawa keluarga lain kepada Yesus. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Pencipta, hidup kami seutuhnya berada di tangan-Mu. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu patuh setia dan mau membuka hati untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau berkenan menuntun kami umat-Mu dengan tongkat gembala yang kokoh. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan terimalah kami kembali bila kami bertobat dari dosa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.